Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Ayuni dengan NIM 206110652 dari jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Padang. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit akibat kerja atau yang biasa disingkat dengan PAK. Penyakit akibat kerja atau PAK ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja merupakan suatu penyakit yang artifisial atau man-made disease, yang artinya penyakit buatan manusia. Penyakit akibat kerja mempunyai 4 kategori penyakit. Yang pertama, penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan, misalnya pneumokoniosis. Yang kedua, penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, misalnya karsinoma bronkogenik. Yang ketiga, penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya, misalnya bronkitis kronis. Dan yang keempat atau yang terakhir, penyakit di mana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya asma. Penyakit akibat kerja ini tentu saja memiliki beberapa faktor penyebab. Yang pertama dari golongan fisik, seperti suara bising, radiasi, suhu, tekanan yang sangat tinggi, vibrasi, penerangan lampu yang kurang baik. Yang kedua dari golongan kimiawi, bahan kimiawi yang digunakan dalam proses kerja maupun yang terdapat dalam lingkungan kerja, dapat berupa debu, uap, gas, larutan, awan, ataupun kabut. Yang ketiga golongan biologis, seperti bakteri, virus, atau jamur. Yang keempat golongan fisiologis, seperti penataan tempat kerja dan cara kerja yang mungkin kurang baik. Yang kelima atau yang terakhir golongan psikososial, seperti lingkungan kerja yang dapat mengakibatkan stres. Berikutnya beberapa contoh dari penyakit akibat kerja. Yang pertama yaitu asma. Para pekerja yang sering terpapar asap kimia, gas, dan debu rentan mengalami kondisi asma. Keluhan biasanya akan semakin cepat timbul jika pekerja tidak memakai alat pelindung seperti masker. Pekerja yang berisiko mengalami asma di antara lain pekerja di pabrik tekstil, penata rambut, tukang kayu, dan tukang las. Yang kedua, sindrom carpal tunnel atau CTS. CTS rentan dialami oleh pekerja yang sering menggunakan tangannya untuk gerakan yang sama dan berulang-ulang. Pekerja yang rentan terkena kondisi ini diantara lain adalah pekerja kantoran yang sering mengetik, mengemas barang, menjahit, dan pekerja bangunan. Yang ketiga, dermatitis kontak. Dermatitis kontak dapat terjadi pada pekerja yang sering bersentuhan dengan zat kimia, pestisida, bahan pengawet, nikel, parfum, pewarna rambut, hingga perhiasan yang mungkin dapat mengiritasi kulit ataupun menimbulkan reaksi alergi pada kulit. Yang keempat, penyakit paru kronis. Seseorang yang bekerja di tempat seperti tambang batu bara, pabrik batu, pabrik tanah liat, pabrik bahan bangunan, bahkan jalan raya, dapat berisiko untuk terkena penyakit ini. Salah satu contoh penyakit adalah asbestosis. Keluhannya bisa berupa batuk, sesak nafas, nyeri dada, hingga perubahan pola nafas. Selain penyakit di atas, masih banyak penyakit lain yang dapat disebabkan oleh pekerjaan. Misalnya gangguan pada pendengaran, tetanus, vitiligo, hingga kanker. Umumnya penyakit-penyakit ini berawal dari kurangnya kesadaran akan pentingnya menggunakan alat pelindung diri selama bekerja. Kita dapat melakukan beberapa upaya untuk pencegahan penyakit akibat kerja. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan berkala. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan khusus. Dan yang ketiga, pelayanan kesehatan. Yang keempat atau yang terakhir, penyediaan sarana dan prasarana serta perbaikan tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan ergonomis.
untuk mendiagnosa penyakit-penyakit akibat kerja agar kita bisa tahu apakah penyakit tersebut disebabkan oleh pekerjaan. Kita dapat melakukan diagnosa penyakit dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan diagnosis kliniknya. Yang kedua, menentukan pajanan yang dialami oleh tenaga kerja selama ini. Yang ketiga, menentukan apakah pajanan tersebut memang menyebabkan penyakit tersebut. Yang keempat, menentukan apakah jumlah pajanan yang dialami cukup besar untuk dapat mengakibatkan penyakit tersebut. Dari hal-hal yang sudah disampaikan, diharapkan kita semua dapat mengerti dan paham apa itu penyakit akibat kerja, bagaimana cara pencegahannya, apa saja faktor penyebabnya, apa saja contoh penyakitnya, bagaimana cara mendiagnosanya. Jadi, kita bisa lebih berhati-hati agar bisa menghindari penyakit akibat kerja ini. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa lebih mengerti dan lebih paham, dan ilmu ini bisa menjadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.